Halo semuanya, selamat datang di Siniarku. Perkenalkan, namaku Amirah Rosida Fawaz. Aku dari kelas 12B nomor absen 6. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Dalam siniar kali ini, aku akan memberikan sebuah resensi mengenai salah satu buku yang pernah aku baca. Kebetulan, buku itu juga jadi buku kesukaanku. Judul bukunya adalah The Cruel Prince. Buku ini merupakan karangan dari salah satu penulis asal Amerika Serikat yang bernama Holly Black. Mungkin beberapa dari kalian udah gak asing lagi sama judul buku ini, karena The Cruel Prince sempat tren, dan sampai sekarang masih tren juga sih, di beberapa media sosial kayak Instagram, TikTok, dan juga X atau yang dulunya disebut Twitter. Bahkan di Tumblr tuh juga banyak yang menyebutkan buku ini. Nah, di siniar kali ini aku akan memberikan kesan dan pengalamanku selama membaca The Cruel Prince. Sebelum masuk ke bagian resensi, aku mau kasih tahu sesuatu dulu nih. Jadi, The Cruel Prince adalah buku pertama dari serial fantasi yang berjudul The Folk of the Air, gimana buku pertamanya terbit pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 2 Januari. Buku ini terbit di bawah naungan penerbit Amerika yang bernama Little Brown Books for Young Reader. Jadi, The Folk of the Air sendiri aslinya memiliki 3 buku. Ada The Cruel Prince, The Wicked King, dan juga The Queen of Nothing. Tapi, di episode kali ini, secara khusus aku akan meresensi buku pertamanya saja, yaitu The Cruel Prince. Buku ini ditulis menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, karakter utama dari buku ini adalah seorang gadis manusia biasa yang bernama Jude Duarte. Kisahnya dimulai ketika ia menyaksikan pembunuhan orang tuanya saat ia berusia 7 tahun. Kemudian, Jude dan kedua saudarinya dibawa ke tempat bernama Elfheim. Elfheim adalah sebuah tempat fantasi, tempat di mana para fairy berada. Jadi, fairy ini adalah makhluk fantasi yang memiliki ciri khas berupa bentuk telinga mereka yang runcing. Walaupun Jude diperlakukan dengan baik oleh fairy yang membawanya tadi, nama fairy yang membawanya tadi itu adalah Macduck. Tetapi fairy lain selain Macduck dan keluarganya itu tidak memperlakukan Jude dengan baik. Kenapa sih kok gitu? Karena sebagian besar dari fairy itu membenci manusia. Mereka menganggap manusia adalah makhluk rendahan yang lebih lemah daripada mereka. Salah satu yang paling sering mengganggunya adalah Pangeran Cardan Greenbrier. Walaupun Jude seringkali diganggu dan diejek oleh para fairy, Jude ini tidak lemah. Dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia juga bisa menjadi seperti mereka. Oleh karena itu, Jude berusaha sangat keras untuk mendapatkan posisi kesatria di istana, agar dia tidak diganggu lagi. Jadi, setiap hari dia berlatih bagaimana cara yang berpedang dengan baik, bagaimana cara mengatur strategi perang dengan baik, dan semua itu dibantu oleh Macduck atau ayah tirinya tadi. Suatu hari, secara tak disangka-sangka, Jude mendapat tawaran dari salah satu kakak Cardan. Namanya adalah Dain Greenbrier. Dan ia merupakan pangeran ketiga dari kerajaan Elfheim. Saat itu, sang raja Elfheim sedang akan pensiun karena ia sudah berkuasa dan memimpin dalam waktu yang terlalu lama. Kandidat terkuatnya sebagai penerus adalah pangeran pertama, yaitu Pangeran Balekin, dan pangeran ketiga, yaitu Pangeran Dain tadi. Strategi Pangeran Dain adalah dengan membuat tim
untuk memantau Pangeran Balekin. Jadi, ia ingin mata-matanya tadi melihat hal-hal mencurigakan yang dilakukan oleh Balekin. Kemudian, Dain akan melaporkannya kepada sang raja. Dengan begitu, sang raja akan meragukan Balekin dan tidak akan memilihnya. Justru, ia akan memilih Pangeran Dain yang terlihat dapat dipercaya. Kalian pasti bingung kenapa Pangeran Dain ini memilih Jude sebagai mata-matanya, padahal Jude ini adalah hanya manusia biasa. Alasannya adalah Jude memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh para fairy, yaitu kemampuan untuk berbohong. Para fairy tidak dapat berbohong, sehingga hal itu akan sulit bagi mereka ketika penyamaran mereka terbongkar. Sedangkan Jude yang merupakan manusia biasa dapat berbohong dengan mudah. Karena itu dia tidak perlu mengkhawatirkan apabila penyamarannya terbongkar, dia bisa mencari berbagai alasan. Pada awalnya, Jude sempat meragukan tawaran itu. Walau terlihat menggiurkan, tujuan utamanya adalah menjadi kesatria, bukan mata-mata yang bekerja di balik layar dan sembunyi-sembunyi. Tetapi pada akhirnya Jude menerima tawaran dari Pangeran Dain itu. Semuanya terlihat berjalan lancar dan sempurna. Bahkan Jude juga mendengar sendiri dari Mentok bahwa sang raja lebih berpihak kepada Pangeran Dain. Tetapi pada hari penyerahan kekuasaan dari sang raja kepada penerus barunya, suatu kekacauan terjadi. Kekacauan ini sampai menumpahkan darah. Dan karena hal ini, akhirnya Jude dan Cardan terpaksa bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Karena mereka hanya memiliki satu sama lain. Kalian pasti bingung dan bertanya-tanya, kenapa tadi aku bilang kalau Jude dan Cardan hanya memiliki satu sama lain? Padahal Jude ini kan masih punya saudari-saudarinya, dan Cardan ini juga masih punya teman-teman. Nah, di dalam cerita ini terjadi banyak sekali pengkhianatan. Tapi aku gak akan membocorkannya di sini karena nanti kurang seru kalau misalnya aku udah bocorin di sini waktu kalian baca, jadi gak kaget lagi sama pengkhianatannya. Nah, gimana nih? Ceritanya menarik banget kan? Jude dan Cardan yang awalnya benci satu sama lain perlahan mulai jadi teman karena peristiwa tak terduga tadi. Meskipun tema utama dari buku ini adalah fantasi dan politik kerajaan, ada juga sedikit bumbu romansa dari Jude dan Cardan seiring berjalannya cerita. Buku ini cocok banget buat kalian yang suka tema fantasi dan perebutan kekuasaan. Cocok juga buat kalian yang mau baca tema romansa tapi nggak mau yang terlalu berlebihan. Oh iya, di buku ini ada sedikit adegan kekerasan. Jadi buat kalian yang merasa kurang nyaman dengan hal kayak gitu, kalian bisa lewatin aja dan nggak akan mempengaruhi alurnya kok. Kalian nggak akan ketinggalan alurnya. Dari segi penulisan, bahasa Inggrisnya agak kompleks, jadi kurang cocok buat pemula. Tapi kalau kalian pengen maksain untuk baca buku ini karena sudah tertarik, kalian bisa coba baca versi elektroniknya. Jadi kalian bisa beli buku ini di Google Play Book. Nanti setelah kalian beli dan kalian buka, kalian cuma perlu klik aja buat terjemahin kata-kata yang gak kalian pahami. Dan aslinya di tahun 2021 sempat ada penerbit Indonesia, penerbit Smikalen yang nerjemahin buku ini. Cuma sampai sekarang tuh gak ada kabar apakah mereka masih lanjut atau mereka udah stop. Karena terakhir aku lihat postingannya itu di tahun 2022. Hal yang aku suka dari buku ini adalah alur ceritanya yang menarik. Dari pembukaannya aja udah dimulai dengan hal-hal yang mencengangkan. Kayak tiba-tiba ada pembunuhan orang tuanya Jude tadi. Aku juga suka gaya penulisannya
Karena dari buku ini aku jadi nambah banyak kosakata bahasa Inggris baru, terutama di istilah-istilah politik kerajaan. Aku juga suka bagaimana Holly Black menggambarkan karakter Jude sebagai perempuan yang tangguh. Nah, buat hal-hal yang kurang aku suka dari buku pertama ini, yaitu adalah akhir cerita yang gantung. Ya, pasti sih, karena ini buku pertama dari sebuah trilogi, jadi pasti gantung. Kemudian selanjutnya ini lebih ke preferensi, tapi ada adegan di mana Jude dan kedua saudarinya ini pergi ke mall di dunia manusia. Dan salah satu saudarinya, Vivian, yang dimana Vivian ini adalah setengah manusia, setengah fairy, itu bawa handphone. Bagiku kayak kurang cocok aja, tiba-tiba ada teknologi canggih yang disebut di dalam buku fantasi. Kecuali kalau temanya emang semi magis atau realisme magis, itu aku nggak masalah. Tapi karena ini kan settingnya aja udah di tempat Elfheim, di tempat ajaib gitu. Menurutku adegan ini nggak terlalu penting, karena juga nggak berpengaruh dalam jalan cerita. Tapi secara keseluruhan, The Cruel Prince masih bagus dan layak banget buat dibaca. Buku ini mengajarkan pengorbanan, kasih sayang, dan yang paling utama adalah mengajarkan keberanian. Dapat dilihat dari tokoh Jude tadi yang gak gampang putus asa waktu dia diejek-ejek karena dia manusia sendiri di dunia fairy tadi. Penilaian pribadiku dari buku ini adalah 4 dari 5 bintang. Sebelum mengakhiri siniar ini, aku bakal bacain salah satu kutipan yang aku suka dari buku ini. Dikutip dari bab 16, Sudut Pandang Jude. Instead of being afraid, I could be something to fear. Yang dimana dalam bahasa Indonesia berarti, daripada menjadi penakut, aku bisa jadi seseorang yang ditakuti. Kutipan ini mengajarkan kita untuk selalu berani dan percaya diri. Kayaknya cukup segitu aja dariku. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!